Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan jawaban diskusi tugas minggu ketiga mata kuliah akuntansi menengah 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok D. Perkenalkan, saya Revalia dengan akhiran MPM 348. Lalu ada teman saya Naswa Nabilah dengan akhiran MPM 103, ada Fatarani Rizana dengan akhiran MPM 283, lalu yang terakhir ada Najwa Livia Devita dengan akhiran MPM 336. Di slide ini saya akan menjelaskan T-account. Yang pertama ada cash. Di sisi debit terdapat pada tanggal 1 September terdapat transaksi 20.000, pada tanggal 8 September terdapat transaksi 1.600, pada tanggal 20 September terdapat 1.980. Di sisi kredit pada bulan Desember tanggal 4 terdapat transaksi 680, Desember tanggal 5 terdapat transaksi 942, pada tanggal 10 Desember terdapat transaksi 430, pada tanggal 18 September terdapat transaksi 3.600, pada tanggal 19 Desember terdapat transaksi 3.000, pada tanggal 30 Desember terdapat transaksi 1.885 hingga saldo akhir kreditnya adalah 10.537 dan saldo akhir di debit adalah 22.670. Kemudian yang kedua ada equipment. Di sisi kredit terdapat pada tanggal 2 September terdapat transaksi 17.280 sehingga saldo akhir di debit adalah 17.280. Selanjutnya yaitu ada account receivable. Pada tanggal 14 September terdapat transaksi 5.820, pada tanggal 15 September terdapat 2.100, sisa saldo akhir di debit adalah 7.930. Dan selanjutnya ada di kredit tertera 20 September terdapat transaksi 980 sehingga saldo akhirnya kredit adalah 980. Selanjutnya yaitu ada supplies. Pada tanggal 5 September terdapat transaksi 942 hingga saldo akhir debit adalah 942. Dan di tabel kredit terdapat 30 September terdapat transaksi 330 hingga saldo akhirnya adalah 330. Selanjutnya adalah service revenue. Di tabel kredit terdapat pada tanggal 8 September terdapat transaksi 1.690, pada tanggal 14 September terdapat transaksi 5.820, pada tanggal 25 September terdapat transaksi 2.110 dan saldo akhirnya debit adalah 9.620. Selanjutnya adalah supplies expense. Di sisi debit terdapat pada tanggal 30 September terdapat transaksi 330 hingga saldo akhir debit adalah 330. Selanjutnya adalah accumulated depreciation equipment. Pada sisi kredit terdapat pada 30 September terdapat transaksi 288 hingga saldo akhirnya adalah 288. Selanjutnya adalah Yasunari Kawabita Capital. Pada sisi kredit 1 September terdapat transaksi 20.000 hingga saldo akhirnya adalah 20.000. Selanjutnya adalah Yawa Prive. Pada sisi debit terdapat 19 September terdapat transaksi 3.000 hingga saldo akhir debit adalah 3.000. Selanjutnya yaitu account payable. Sisi kreditnya 18 September terdapat transaksi 3.600, sisi kreditnya pada tanggal 2 September terdapat transaksi 17.280. Selanjutnya adalah rent expense. Di sisi debit 4 September terdapat transaksi 680. Selanjutnya adalah office expense. Di sisi debit terdapat 10 September terdapat transaksi 430 dan 30 September terdapat transaksi 85. Dan selanjutnya yaitu salaries and wage expense. Di sisi debit pada tanggal 30 September terdapat transaksi 1.800 dan yang terakhir adalah depreciation expense. Di sisi debit terdapat pada tanggal 30 September terdapat transaksi 288. Di slide ini saya akan menjelaskan tabel neraca saldo. Yang pertama ada cash. Cash termasuk di debit dengan transaksi 12.133. Yang kedua ada account receivable
yang termasuk di debit dengan transaksi 6.950. Yang ketiga ada supplies, termasuk di debit dengan transaksi 612. Yang keempat ada equipment, termasuk di debit dengan transaksi 17.280. Yang kelima ada accumulated depreciation equipment, termasuk di kredit dengan transaksi 288. Yang keenam ada account payable, termasuk di kredit dengan transaksi 13.680. Yang kedelapan ada Yasunari Kawabata Capital, termasuk di kredit dengan transaksi 20.000. Yang kesembilan ada Yasunari Kawabata Withdrawal, masuk di kredit dengan transaksi 3.000. Yang ke-10 ada service revenue, masuk di kredit dengan transaksi 9.620. Yang ke-11 ada rent expense, masuk di debit dengan transaksi 680. Yang ke-12 office expense masuk di debit dengan transaksi 515. Yang ke-13 salaries and wage expense, masuk di debit dengan transaksi 1.800. Yang ke-14 surplus expense, masuk di debit dengan transaksi 330. Yang ke-15 depreciation expense, masuk di debit dengan transaksi 288. Hingga total saldo akhir debit adalah 43.588 dan saldo akhir kredit adalah 43.588. Baik, selanjutnya ada 3.1C yang berisi laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, lalu ada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi pendapatan yang senilai Rp9.620. Lalu ada beban-beban. Yang pertama ada beban upah senilai Rp1.800, lalu ada beban sewa senilai Rp680, lalu ada beban perlengkapan senilai Rp330, lalu ada beban depresiasi senilai Rp288, lalu ada office expense senilai Rp515, lalu total untuk beban sendiri Rp3.613. Nah, pendapatan dikurangin dengan beban, hasilnya senilai Rp6.007. Lalu selanjutnya ada laporan ekuitas pemilik. Yang pertama ada modal senilai Rp20.000, lalu ada laba pada Desember senilai Rp6.007, lalu di kredit ada owner withdrawal senilai Rp3.000. Lalu modal akhir senilai Rp23.007. Baik, selanjutnya laporan posisi keuangan terdiri dari dua, yaitu aset dan liabilitas. Yang pertama pada aset, pada debit, yaitu ada kas senilai Rp12.133, lalu ada piutang senilai Rp6.950, lalu ada perlengkapan senilai Rp612, lalu ada equipment senilai Rp17.280. Lalu pada kredit terdapat akumulasi depresiasi equipment senilai Rp288. Lalu untuk total aset sendiri senilai Rp36.687. Lalu selanjutnya ada liabilitas berisi utang senilai Rp13.680. Lalu ada ekuitas pemilik sebesar Rp23.007. Lalu untuk total liabilitas dan ekuitas pemilik sendiri ada Rp36.687. Baik, selanjutnya ada 3.1 yang D, yaitu buku besar penutup. Pada buku besar penutup terdapat yang pertama ada pendapatan pada debit senilai Rp9.620, lalu ada laba pada kredit senilai Rp9.620, lalu ada laba lagi senilai Rp3.613 pada debit. Lalu pada kredit ada beban upah senilai Rp1.800, lalu ada beban sewa senilai Rp680, lalu ada beban perlengkapan senilai Rp330, lalu ada beban depresiasi senilai Rp288, lalu ada beban office senilai Rp515. Lalu pada debit ada modal senilai Rp3.000, lalu pada kredit ada price senilai Rp3.000.
Baik, selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Yang pertama ada kas pada debit senilai Rp12.133. Lalu ada piutang senilai Rp6.950. Lalu ada perlengkapan senilai Rp612. Lalu ada peralatan senilai Rp17.280. Lalu pada kredit terdapat akumulasi depresiasi equipment senilai Rp288. Lalu ada utang senilai Rp13.680. Lalu ada modal senilai Rp23.007. Total balance senilai Rp36.975. Selanjutnya, saya Fatarani dengan NPM 283 akan membahas soal 34 yang A. Bisa dilihat di adjustment datanya, supplies on hand total 1.500.000. Nah, ini saldo awal supplies di neraca saldo sebelum penyesuaian 5.500.000 dan data penyesuaiannya tersisa 1.500.000. Artinya udah terpakai sebanyak 4 juta. Nah, jumlah yang udah terpakai dicatat bertambah sebagai supplies expense di debit 4 juta dan supplies berkurang, maka account supplies di kredit sebanyak 4 juta. Nah, yang kedua ada depreciation atau penyusutan sebanyak 15 juta. Maka dicatat beban penyusutan on equipment bertambah di debit 15 juta dan akumulasi penyusutan on equipment bertambah 15 juta di kredit. Nah, yang ketiga, ini karena perusahaan belum membayar, maka dicatat sebagai utang bunga atau interest payable yang bertambah 11 juta di kredit, sehingga beban bunga atau interest expense-nya bertambah 11 juta di debit. Selanjutnya saya membahas soal 34 yang B. Di sini ada adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu daftar saldo akun setelah dilakukannya penyesuaian pada beberapa akun di adjusting entries sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini yang pertama ada account cash di debit 28.700.000, terus di debit juga ada accounts receivable, inventory sampai equipment sebesar 133 juta. Nah, kemudian di kredit ada account accumulated depreciation equipment sebanyak 39 juta, notes payable, accounts payable sampai account interest payable 11 juta. Dan kemudian di debit ada sales return and allowance sebesar 4.200.000, cost of goods sold, salaries and wages expense sampai dengan account terakhir di debit ada interest expense sebesar 11 juta. Ini ketika dijumlahkan totalnya yang akun yang ada di debit totalnya ada 1.004.700.000 dan sama nominalnya dengan yang di debit. Akun-akun di kredit juga totalnya 1.004.700.000. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazul Devita Ramadhani, NPM 2401301036. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari Bellamy Fashion Center. Nah, kita mulai dari laporan laba terlebih dahulu atau income statement-nya. Jadi di income statement itu ada sales atau penjualan dan juga ada return, terus ada HPP atau cost of goods sold-nya, nanti bakal ketemu laba kotornya. Lalu kita mulai masukin beban-bebannya dari operational expense. Nah, di operational expense ini terbagi jadi dua, ada selling expense dan juga administrative and general expense. Nah, lalu nanti setelah di total semuanya itu nanti ketemulah laba atau rugi bersihnya. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang paling atas itu sales atau penjualan, atau kata lainnya itu pendapatannya dari perusahaan tersebut lah. Jadi salesnya atau penjualannya itu sebanyak 757.200. Lalu di adjusted trial balance sebelumnya kan ada sales return atau retur itu ada sebanyak 4.200. Nah, itu dikurangin ya dari salesnya. Lalu cost of goods sold-nya itu HPP. Nah, jadi penjualan itu dikurangin juga sama HPP-nya. Lalu setelah pengurangan semuanya itu tadi, di total kita dapat laba kotornya itu 257.600.
Lalu kita masuk ke beban-bebannya, dimulai dari operational expense, itu ada selling expense-nya, itu ada beban gaji atau salaries and wages expense, sebanyak 140.000, ditambah dengan advertising expense 26.400, ditambah dengan utilities expense 14.000, dan lalu repair expense 12.100, delivery expense 16.700. Lalu di total beban selling expense-nya itu sebanyak 209.200. Lalu kita masuk ke beban administratif dan umumnya, itu ada rent expense 24.000, ditambah dengan sublease expense 4.000, ditambah dengan depreciation expense, equipment 15.000. Di total beban administratif dan umumnya 43.000. Nah, lalu kita total antara beban selling expense dan juga administrative expense-nya, nanti kita dapat operational expense totalnya itu ada 252.200. Lalu tadi total bebannya itu dikurangin sama gross profit-nya. Jadi gross profit dikurangin dengan total bebannya. Nanti kita dapat operational income-nya sebanyak 5.400, itu yang di situ. Lalu dikurangin lagi sama beban bunganya atau interest expense sebanyak 11.000. Nah, jadi dapatlah perusahaan ini tuh dapatnya rugi ya, bukan laba. Jadi rugi bersihnya itu 5.600. Dikurung karena rugi. Lalu selanjutnya ada statement of returns earning. Nah, di situ ada return earning tanggal November 1-nya itu ada di 8.000, lalu share capital ordinary-nya dimasukin 90.000. Nah, jadinya terus dikurangin juga sama yang tadi laba ruginya tadi, kan rugi jadinya dikurung atau dikurangin 5.600. Dan didapat return earnings akhirnya itu 92.400. Lalu masuk ke statement of financial position atau laporan posisi keuangannya. Di aset tadi kita ambil dari adjusted trial balance-nya. Itu ada cash-nya tadi 28.700, lalu accounts receivable 3.700, inventory 45.000, supply 1.500. Jadi di total current assets-nya itu 108.900, lalu mulai ke fixed asset ada di equipment 133.000, dan juga akumulasi depresiasi itu di posisi kredit ya, jadi dia bentuk pengurangan jadi dikurung. Jadi 133 dikurangin akumulasinya 39.000, itu jadinya 94.000. Jadi total asetnya tadi 108.900 ditambah 94.000 jadinya 202.900. Lalu liabilitas dan ekuitas. Di mana dari liabilitasnya ada accounts payable 48.500, lalu notes payable 51.000, dan juga interest payable-nya ada 11.000. Di total liabilities-nya ada 110.500. Lalu ekuitasnya di retained earnings akhirnya tadi kita langsung ambil dari statement retained earning-nya tadi dapat 92.400. Jadi kalau liabilitas ditambah ekuitas tadi di total hasilnya 202.900, sama kayak asetnya udah balance. Next kita masuk ke jurnal penutup. Jadi di jurnal penutup itu akun yang ditutup itu ada 3 ya, yaitu akun pendapatan atau penjualan, lalu akun beban-beban, dan juga akun laba ditahan atau retained earnings. Nah, jadi emang akun-akun dari laba rugi dan juga akun dari retained earnings tadi lah. Jadinya kita tutup aja langsung akun-akunnya. Jadi yang awalnya penjualan itu di kredit, kita jadiin di debit, lalu di kreditnya itu jadi income summary atau itu laba rugi. Nah, jadinya sales-nya sebanyak 75.700 di debit, lalu income summary-nya di kredit 75.700. Nah, sama kayak yang beban, yang awalnya di kredit dijadiin di debit karena akunnya ditutup. Jadinya debitnya adalah income summary, lalu beban-bebannya ditulis semuanya di situ, ada sales return allowance sampai interest expense. Itu semuanya ditutup. Ya, mulai dari 4.200 ke bawah sampai 11.000 udah ditutup. Nah, nanti income summary-nya itu totalan dari beban-beban tersebut. Lalu return earnings juga ditutup, yang awalnya dia di kredit jadinya di debit. Di kredit, yang di kreditnya itu ada di income summary-nya. Nah, debit sama kreditnya udah balance sebanyak 1.525.600, kreditnya juga 1.525.600. Nah, oke, next yang terakhir yaitu ada trial balance after closing-nya Bellamy Fashion Center atau neraca saldo setelah ditutup.
Nah, jadi di neraca saldo ini tuh cuman ada akun-akun yang selain yang ditutup sebelumnya. Nah, jadi sisanya itu ada cash sebanyak yang di debit dulu ada cash sebanyak 28.700, accounts receivable 33.700, inventory 45.000, supplies 1.500 dan equipment 133.000. Totalnya 24.900. Lalu di kreditnya ada accumulated depreciation equipment 39.000, notes payable 51.000, accounts payable 48.500 dan juga interest payable 11.000. Lalu share capital ordinary 90.000 dan dividend earning 2.400 di kredit. Jadi totalnya sama balance 24.900. Sekian penjelasan jawaban soal dari kelompok D. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.